Perkenalkan, saya W. Rizky Widya Mulyani, NIM 19026 12045, dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, periode 12 April sampai 16 Mei 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai difficult airway management pada pasien COVID-19. Dimulai dari pendahuluan, COVID-19 merupakan infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yang mana penyakit ini sering menyebabkan hipoksemia sehingga memerlukan airway management. COVID-19 sendiri dapat menyebar melalui respiratory droplet yang merupakan partikel lebih dari 5 mikrometer dan aerosol yang merupakan partikel kurang dari 5 mikrometer. Namun sayangnya, tindakan airway management itu juga dapat menghasilkan partikel-partikel tersebut, sehingga tindakan airway management merupakan tindakan yang beresiko tinggi untuk terjadinya transmisi virus dari SARS-CoV-2 ini. Sehingga diperlukan pemahaman dasar terkait prinsip airway management pada pasien COVID-19 untuk meminimalkan resiko tersebut. COVID-19 sendiri dapat menyebabkan peningkatan kejadian difficult airway. Difficult airway merupakan ketidakmampuan dalam ventilasi, intubasi, oksigenasi, atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Biasanya difficult airway pada pasien COVID-19 bisa terjadi akibat masalah anatomis, masalah fisiologis, termasuk akibat dari perkembangan penyakit COVID-19 sendiri dan komplikasi-komplikasinya, serta masalah teknis, termasuk kurangnya peralatan dan personel. Namun sayangnya, tidak semua pasien COVID-19 dapat menunjukkan prediktor kesulitan anatomi atau fisiologis. Sehingga, pengenalan dini terhadap difficult airway itu penting untuk memungkinkan persiapan yang memadai untuk mengurangi resiko pajanan dan komplikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama mengenai airway management yang lebih mengkhususnya adalah difficult airway management pada pasien COVID-19. Berikut adalah topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, resiko dan prinsip dasar dari difficult airway management pada pasien COVID-19. Kemudian yang kedua, alat perlindungan diri dan ruangan tindakan yang diperlukan. Yang ketiga, peralatan dan personel atau tim tenaga kesehatan yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi prosedur. Kita mulai dari yang pertama, yaitu resiko dan prinsip dasar. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 ini ditransmisikan salah satunya melalui aerosol, di mana peningkatan resiko aerosol-based transmission pada pasien COVID-19 itu bisa terjadi karena yang pertama, pasien yang agitasi atau agresif akibat dari kondisi hipoksianya. Kemudian ketika dilakukan airway management, biasanya masker pasien harus dilepas, sementara viral load pasien itu tinggi. Oleh karena itu tentunya paparan yang terjadi kepada tenaga kesehatan itu juga tinggi, sehingga meningkatkan terjadinya transmisi aerosol. Kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan serta dari pasien-pasien yang COVID-19 itu sendiri dapat menyebabkan aerosol generation atau pembentukan aerosol. Kemudian, tenaga kesehatan yang bekerja untuk membantu manajemen airway itu biasanya berada sangat dekat dengan airway pasien. Tentunya ini akan meningkatkan paparan serta meningkatkan risiko transmisi berdasarkan aerosol tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ada beberapa tindakan ataupun kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan pembentukan aerosol atau nama lainnya adalah aerosol generation. Yang pertama, kita bahas mengenai aerosol generating events atau kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembentukan aerosol. Yang pertama, bisa ketika pasiennya batuk, bersin, atau menghasilkan dahak. Kemudian, bisa ketika dilakukan ventilasi,
kemudian high flow nasal oksigen, jet ventilation, nebulisasi, CPR, maupun tracheal extubation. Sedangkan terdapat juga prosedur-prosedur yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya aerosol generating events. Contohnya adalah yang pertama adalah tracheal suction, kemudian ada laryngoskopi, tracheal intubation, bronkoskopi atau gastroskopi, ataupun front of neck airway procedure seperti tracheostomy ataupun cricotiroidotomy. Berikut adalah merupakan prinsip-prinsip dasar yang mendasari dari airway management pada pasien COVID-19. Yang pertama, harus safety. Jadi, diharapkan untuk dipilih tindakan-tindakan yang menimbulkan exposure risk paling minimal. Kemudian simplicity. Diharapkan tindakan yang dipilih ada yang paling efisien dan tepat. Kemudian familiarity. Diharapkan ada teknik yang digunakan sudah familiar dikerjakan. Kemudian reliability. Diharapkan untuk memilih teknik dengan tingkat keberhasilan yang diperkirakan paling baik. Dan robustness adalah prinsip untuk memilih opsi yang dapat memuat kriteria di atas dalam menghadapi berbagai variasi kasus pasien. Selain prinsip-prinsip tersebut, ada juga prinsip yang disingkat sebagai SAS. S yang pertama adalah safe. Jadi diharapkan agar setiap prosedur yang dilakukan ada yang paling aman baik untuk pasien maupun bagi staf yang melakukan airway management. Kemudian akurat. Akurat ini adalah untuk memilih teknik-teknik yang familiar saja atau menghindari untuk memilih teknik yang tidak familiar atau teknik yang berulang. Kemudian swift. Diharapkan waktunya itu tepat, tidak terburu-buru ataupun tidak terjadi delay atau penundaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai APD dan ruangan tindakan. Jadi APD atau alat pelindung diri, kita harus tahu bahwa difficult airway itu akan dapat menyebabkan airway management yang memakan waktu lebih lama, melibatkan lebih banyak tenaga kesehatan, dan melibatkan aerosol generation procedure yang lebih tinggi dibandingkan dengan airway management pada pasien-pasien yang non-difficult airway. Sehingga diperlukan tingkat perlindungan aerosol yang sama atau lebih tinggi, termasuk dalam hal penggunaan APD. Pilihan penggunaan APD utama yang paling direkomendasikan saat ini adalah penggunaan PAPR atau Powered Air Purifying Respirator. Namun, pemasangan PAPR ini memang lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan masker N95 dan pelindung wajah. Namun, dari teori rekomendasi yang saat ini sudah ada, diharapkan untuk jika memang PAPR ini tersedia, maka PAPR merupakan pilihan paling utama yang bisa dipilih untuk sebagai APD untuk melakukan manajemen terhadap airway pasien. Nah, alat pelindung diri juga direkomendasikan untuk menggunakan yang disposable dibandingkan dengan yang reusable jika memungkinkan. Kemudian, supaya APD ini juga mudah untuk dilepaskan atau simple to remove. Kemudian, untuk menutupi seluruh tubuh, dan direkomendasikan untuk membuat checklist pedoman APD minimal ketika sebelum memasuki ruangan tindakan. APD yang diperlukan meliputi yang pertama, yaitu PAPR yang tadi kita bahas. Jika memang tersedia dan memungkinkan, ini merupakan pilihan APD yang utama pada pasien dengan difficult airway pada COVID-19. Sedangkan jika memang tidak ada PAPR, maka bisa dipilih masker N95 ditambah dengan masker bedas di atasnya untuk melindungi dari kontaminasi. Direkomendasikan penggunaannya adalah selama 8-12 jam. Kemudian, waterproof gown
Air shield atau Google, face shield, dan gloves. Selanjutnya adalah ruangan yang digunakan dalam tindakan airway management. Diharapkan ruangannya itu bisa mengurangi exposure partikel droplet dan aerosol. Idealnya adalah disediakan ruangan utama yang merupakan ruangan bertekanan negatif atau airborne infection isolation rooms ditambah dengan anteroom. Jadi apa itu anteroom? Anteroom adalah ruangan terpisah dari ruangan utama untuk menyimpan procedural kits, peralatan, dan obat-obatan yang dikoordinasikan oleh satu orang runner yang bertugas untuk menyalurkan alat dan obat-obatan tersebut ke ruangan utama. Ruangan utama itu diharapkan dapat melakukan minimum 12 air change per jam dan dilengkapi dengan high efficiency particulate air atau HEPA filter untuk mencegah exposure keluar ruangan. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai aerosol clearance time, yaitu jika aerosol clearance time sebanyak 12 kali air change per jam, diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 35 menit untuk melakukan clearance sebanyak 99,9%. Sehingga untuk ruangan yang minimal bisa melakukan 12 kali air change per jam, itu diperlukan jeda waktu sebanyak 35 menit sebelum dapat dipakai kembali ruangannya. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai rekomendasi ruangan tindakan yang ideal. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah ruangan utama yang merupakan ruangan dengan tekanan negatif. Kemudian di sebelahnya atau di sekitar atau dekat dari ruangan tersebut terdapat dari anteroom yang nantinya akan memuat atau nantinya akan memiliki alat-alat yang disediakan di anteroom ini. Nantinya alat tersebut bisa segera dibawa ke ruangan utama jika memang diperlukan. Selanjutnya, jika tidak tersedia ruangan ideal, maka alternatifnya dapat digunakan ruangan bertekanan positif dengan disabled positive pressure flow, yang mana ini dapat dijadikan ruangan bertekanan netral. Dengan air change-nya dimaksimalisasi, yaitu sekitar 25 kali per jam, untuk mencegah aerosol terdispersi ke luar ruangan. Kemudian, dilakukan juga pemakaian dari HEPA filter pada satu ruangan dengan sirkulasi ruangan tertutup, dan jika memang anteroom ternyata tidak tersedia, alternatifnya dapat digunakan ruangan tindakan yang berdekatan sebagai pengganti dari anteroom tersebut. Ini merupakan peralatan, rekomendasi peralatan yang digunakan, yaitu disposable equipment itu lebih direkomendasikan dibandingkan dengan reusable equipment apabila memang memungkinkan. Kemudian, alokasi item khusus reusable itu direkomendasikan untuk pasien-pasien yang khusus sudah terkonfirmasi COVID-19. Kemudian, jika memang digunakan equipment atau peralatan yang reusable, maka segera dilakukan disinfeksi pada peralatan tersebut. Kemudian, menggunakan perangkat di luar tujuan penggunaan aslinya, misalnya ventilator, transportasi, mesin sleep apnea untuk membantu ventilasi, dan oksigen konsentrator untuk suplai primer. Kemudian, menggunakan viral filter yang disisipkan di antara masker wajah dan perangkat ventilasi manual untuk mencegah kontaminasi sirkuit dan meminimalkan aerosolisasi pada gas dari non-rebreathing sirkuit. Nah, ini merupakan peralatan yang direkomendasikan untuk berada pada intubation tray pada untuk pasien-pasien COVID-19. Yang pertama ada video laryngoskop, kemudian ada yang direct laryngoskop juga tetap disediakan, kemudian bugi atau stilet, siring, tapti, terus lubrikan saset, endotracheal tube, kemudian ada second generation supraglottic airway, kemudian OPA dan NPA,
scalpel dan bugi untuk can intubate, can oxygenated rescue kit, kemudian nasogastric tube yang large bore, kemudian continuous waveform ETCO2, dan viral filter, dan catheter suction. Selanjutnya personel. Personel atau tenaga kesehatan yang menjadi bagian dari tim yang melakukan airway management pada pasien COVID-19 diharapkan memiliki kesiapan tim yang bertujuan untuk sukses dalam sekali percobaan intubasi terhadap pasien dan menurunkan komplikasi harus dilakukannya emergency tracheal intubation. Jumlah tim yang dilibatkan itu harus minimal atau terbatas, dan anggota tim yang terlibat diutamakan adalah yang harus paling berpengalaman, serta direkomendasikan untuk membentuk COVID-19 Airway Response Team atau ART yang terdiri dari Critical Care Trained Anesthesiologist, Critical Care Fellow, Trauma Surgeon, jika memang diperlukan surgical airway, kemudian Experienced Nurse Anesthetics, dan Anesthesiologist Assistants. Minimal tim itu terdiri dari yang pertama adalah tim leader, yang merupakan koordinator tim, yang melakukan manajemen obat-obatan, monitoring, bantuan airway bila diperlukan. Kemudian airway operator adalah anggota yang paling berpengalaman untuk melakukan airway intervention. Kemudian airway assistant yang membantu airway operator, kemudian in-room runner. Jadi runner pertama. Runner pertama ini akan bersifat opsional karena kita kan harus meminimalisir jumlah tim di ruangan utama. Kemudian ada door runner atau runner kedua yang berada di anteroom untuk membantu memberikan peralatan tambahan, sedangkan ada runner 3 yang berada di luar atau outside yang nantinya akan menyediakan peralatan ke anteroom. Nah, berdasarkan Society for Airway Management, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan untuk melakukan intubasi. Kurang lebih sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi ada PPE atau dari segi APD-nya, termasuk juga PAPR yang sudah kita bahas tadi. Tim yang harus disiapkan untuk melakukan pertolongan airway atau airway management tadi, serta difficult airway chart or toolbox atau tray, intubation tray yang tadi kita bahas, apa saja isinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rekomendasi prosedur. Jadi rekomendasi prosedur ini yang pertama adalah preoksigenasi. Pada pasien-pasien COVID-19 yang mengalami difficult airway, itu preoksigenasi itu sangat penting. Karena kemungkinan hipoksemia yang tinggi dan durasi manajemen difficult airway yang mungkin lebih lama daripada manajemen non-difficult airway. Namun, teknik preoksigenasi yang digunakan itu sama saja baik pada yang difficult airway COVID-19 maupun non-difficult airway COVID-19. Tujuan dari preoksigenasi ini adalah mencapai end-tidal oksigen 90% jika memang terdapat gas analyzer yang bisa mengukurnya. Atau jika memang tidak terdapat gas analyzer, maka preoksigenasi diberikan selama 3 menit. Namun biasanya pada pasien-pasien difficult airway, tujuan-tujuan ini tidak bisa tercapai, sehingga mungkin yang membedakan dengan non-difficult airway, dari preoksigenasinya ini bisa dilanjutkan selama proses intubasi. Preoksigenasi ini dilakukan selama 3-5 menit dengan well-fitting mask dengan two-handed vice grip untuk mencegah kebocoran dan disperse aerosol. Jadi bisa kita lihat yang direkomendasikan bukan yang seperti ini, namun yang seperti ini, yang vice grip two-handed, di mana kedua tangan ini digunakan untuk melakukan preoksigenasi. Oleh karena itulah diperlukan adanya airway assistant. Kemudian, high flow nasal oksigen itu tidak direkomendasikan karena dia dapat meningkatkan resiko aerosol. Kemudian digunakan Mapleson C dengan gas flow kurang lebih
6 liter oksigen per menit dan direkomendasikan untuk menggunakan viral filter di antara face mask dan sirkuit. Oleh karena itu, jadi face mask-nya itu segelnya harus rapat dan dipasangkan ke filter high efficiency particulate air atau filter HEPA tadi. Kemudian rekomendasi untuk farmakologinya. Jadi sebelum pasien jatuh ke dalam kejadian atau ke dalam kondisi difficult airway, kita perlu mereview kondisi klinis sebagai faktor resiko difficult airway pada COVID-19, pada pasien-pasien COVID-19 tersebut. Biasanya, kondisi klinis ini akan mengakibatkan difficult airway dari segi fisiologisnya, sehingga ini bisa dicegah dengan farmakologi. Namun jika pasien sudah terlanjur masuk ke dalam kejadian atau kondisi difficult airway, maka terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, waktu administrasi neuromuscular blocking agent dengan laryngoskopi itu harus dimonitor untuk meminimalisir terjadinya apnu dan memastikan pemberiannya secara tepat untuk mencegah terjadinya respon batuk. Kemudian, durasi kerja rocuronium yang diperpanjang itu berpotensi untuk memberikan keuntungan dibandingkan dengan pemberian suksametonium atau succinylcholine pada pasien COVID-19 dengan cara mencegah batuk, jika memang upaya pengelolaan jalan nafasnya harus diperpanjang. Nah, selain itu, succinylcholine sendiri juga dapat meningkatkan level kalium, sehingga penggunaannya sangat harus berhati-hati kepada pasien COVID-19 dengan acute kidney injury. Oleh karena itu, penggunaan rocuronium yang diperpanjang itu lebih dipilih. Kemudian, pada pasien agresif atau mengigau yang tidak mau bekerja sama dalam awake intubation, maka penggunaan ketamin sedikit demi sedikit atau penggunaan dexmedetomidine itu dapat dipertimbangkan karena dia lebih jarang menyebabkan depresi pernapasan. Baik, jadi setelah rekomendasi preoksigenasi dan farmakologis, kita masuk ke rekomendasi intubasi. Sebelumnya kita akan membahas mengenai awake tracheal intubation atau ATI. Jadi ATI ini adalah suatu prosedur yang sering digunakan juga untuk menangani pasien difficult airway ketika induksi anestesi rutin dengan atau tanpa relaksasi neuromuskular menyebabkan situasi seperti cannot intubate dan cannot ventilate atau komplikasi lain, sehingga awake tracheal intubation bisa dipilih. Pada pasien-pasien COVID-19, perpanjangan waktu ketika dilakukan ATI itu bisa meningkatkan resiko desaturasi oksigen parah, henti kardiorespirasi, dan meningkatkan paparan terhadap petugas kesehatan. Selain itu, persiapan pasien ATI dan analgesia saluran nafas tidak adekuat selama airway management akan berkaitan dengan kejadian batuk dan muntah yang merupakan aerosol generating event. Oleh karena itu, Safety for Airway Management itu membuat suatu tabel mengenai bagaimana kita memutuskan suatu pasien untuk melakukan atau dilakukan awake tracheal intubation. Jadi, difficult tracheal intubation itu bisa diantisipasi jika do not expect rapid and efficient tracheal intubation dan salah satu atau lebih dari beberapa hal berikut. Yang pertama, jika terjadi kesulitan dengan face mask atau supraglottic airway ventilation, atau jika pasien significant risk of aspiration of gastric content, yaitu tinggi, atau jika pasien intolerance pada periode apni. Jika memang dia itu sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut, maka bisa dilakukan awake intubation. Sedangkan jika tidak, bisa dilakukan RSI. Jadi RSI itu adalah rapid sequence induction. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan jika memang pasien diputuskan untuk dilakukan awake tracheal intubation. Pada pasien-pasien yang COVID-19 dengan difficult airway, jika memang dilakukan awake tracheal intubation, jadi kita harus mempersiapkan pasiennya, kemudian dilakukan persiapan juga mengenai peralatannya, yaitu dengan menggunakan flexible intubation scope, serta dengan video laryngoskop.
Jika memang itu gagal, maka bisa dilakukan beberapa opsi berikut. Dan jika memang akhirnya itu sukses, maka airway manajemen pasien itu akan disambungkan kembali dengan HEPA filter dan dicek dan serta difiksasi dari endotracheal tube-nya. Jika memang pasien tidak bisa dilakukan awake tracheal intubation berdasarkan dari tabel sebelumnya, maka bisa dilakukan modified rapid sequence induction. Jadi dilakukan induksi, yang pertama dilakukan induksi terlebih dahulu dan dilakukan video laringoskopi kepada pasien. Jika memang gagal dilakukan intubasi dengan cara seperti ini, maka bisa dilakukan intubasi dengan menggunakan supraglottic airway dengan menggunakan juga flexible intubation scope tadi. Jika memang dia gagal, maka bisa dilakukan emergency invasive airway access termasuk cricothyroidotomy tadi. Oleh karena itu, nanti ketika akhirnya sudah sukses dilakukan baik dari plan A, plan B, ataupun plan C, maka airway pasien itu bisa disambungkan kepada HEPA filter tadi, serta bisa dicek bagaimana penempatan dan difiksasi endotracheal tube-nya. Kita bahas mengenai flexible intubation scope. Jadi, jika memang flexible intubation scope ini digunakan, tentu gambar video diharapkan untuk digunakan juga untuk menjauhkan dari wajah tenaga kesehatan terhadap jalan napas pasien. Nah, ini kan tujuannya untuk mengurangi kemungkinan paparan. Kemudian, jarak antara diameter luar vis dan diameter dalam dari pipa trakea itu diminimalkan. Karena ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan kesulitan pipa trakea melewati pita suara dan untuk membatasi penyebaran aerosol selama intubasi. Kemudian, vis yang digunakan diharapkan adalah yang disposable atau sekali pakai. Dan jika dilakukan properly secured suction, maka kemungkinan tidak akan meningkatkan resiko infeksi. Sebaliknya, jika terjadi insuflasi oksigen, maka akan meningkatkan kemungkinan aerosolisasi. Kemudian, rekomendasi yang lain adalah masker endoskopi itu dapat digunakan untuk menutupi mulut dan hidung pasien selama prosedur dilakukan. Selanjutnya adalah video laringoskopi. Jadi, video laringoskopi ini bisa dilakukan baik pada ATI yang awake ataupun intubasi yang setelah induksi. Jadi penggunaan video laringoskopi ini akan memudahkan intubasi dengan resiko kegagalan yang lebih rendah dan percobaan ulang yang lebih sedikit dibandingkan jika menggunakan direct laringoskopi. Namun ada beberapa kejadian di mana intubator itu memiliki kemampuan yang lebih baik dengan direct laringoskopi atau dia lebih memiliki pengalaman dengan menggunakan direct laringoskopi. Sehingga pada intubator tray tadi, untuk pasien COVID-19 tetap disediakan direct laringoskopi. Jika memang video laringoskopinya gagal, maka bisa beralih ke direct laringoskopi. Selanjutnya, tadi jika memang intubasi secara langsung itu gagal dengan menggunakan video laringoskopi dan FIS, maka bisa dilakukan intubasi supraglottic airway, di mana jika upaya awal intubasi tidak berhasil, maka dilanjutkan oksigenasi dengan back mask ventilation dan intubasi SGA dapat dipertimbangkan pada saat itu. Nah, SGA generasi kedua dapat digunakan karena tekanan kebocoran orofaringnya itu lebih tinggi, memungkinkan tekanan pernapasan yang lebih tinggi serta memungkinkan drainase material yang dimuntahkan. Selanjutnya, jika memang airway manajemen non-invasif semuanya gagal, atau jika terjadi situasi cannot ventilate, cannot intubate, atau cannot intubate, cannot oxygenate, maka kita bisa memilih untuk melakukan airway management invasif darurat dengan cricothyrotomy. Cricothyrotomy dilakukan dengan membuat sayatan melalui kulit, jaringan subkutan, dan membran cricothyroid ke dalam lumen trakea, diikuti dengan penyisipan tabung endotrakeal.
Rekomendasinya, mengingat sifat kritis waktu dari jalan nafas invasif darurat, maka teknik yang digunakan harus yang paling sederhana, secepat mungkin, dengan petugas yang terlatih dengan baik dan tidak memerlukan peralatan khusus. Contoh tekniknya adalah scalpel boogie tube cricotiroidotomy. Nah, rekomendasi lainnya adalah jangan menggunakan ventilasi jet karena akan meningkatkan aerosolisasi partikel virus. Dan hentikan ventilasi segera sebelum tusukan membran krikotiroid untuk meminimalkan aerosolisasi melalui tempat tusukan krikotiroid tersebut. Selanjutnya, ETT exchange, di mana pertukaran atau manipulasi tabung endotrakeal itu mungkin diperlukan pada COVID-19 karena pecahnya manset, ekstubasi yang tidak disengaja, atau obstruksi ETT akut karena sekresi yang kental dan atau jaringan trakeobronkial yang terkelupas, serta sel-sel inflamasi. Obstruksi ini akan membatasi kemampuan untuk oksigenasi dan ventilasi, sehingga akan menyebabkan risiko desaturasi yang lebih lanjut. Pada pasien dengan difficult airway, risiko ini meningkat karena waktu yang dibutuhkan untuk mengganti ETT itu lebih panjang. Ini juga meningkatkan pajanan petugas kesehatan terhadap sekresi aerosol. Sehingga untuk meminimalkan pajanan dan meningkatkan tingkat keberhasilan, maka selama pergantian ETT direkomendasikan pasien sepenuhnya lumpuh dan dibius selama prosedur. Kemudian penggunaan airway exchange kateter melalui adaptor bronkoskop antara ETT dan sirkuit ventilator, dan penggunaan laryngoskop selama melakukan prosedur XTT exchange. Nah, ini adalah rekomendasi ketika dilakukan ETT exchange pada pasien-pasien dengan difficult airway COVID-19, di mana di sini tentunya kita persiapkan pasiennya terlebih dahulu dengan memberikan oksigen 100%, sedasi, dan neuromuskular blokade. Kemudian dilakukan penempatan bronkoskop adapter antara ETT dan breathing circuit. Kemudian dilakukanlah ETT exchange. Selanjutnya, ekstubasi. Jadi beberapa rekomendasi ketika dilakukan ekstubasi untuk meminimalisir terjadinya batuk. Ketika ekstubasi dilakukan, maka dapat digunakan opioid intravena, lidocaine, atau dexmedetomidine. Kemudian, simple oksigen mask harus dipasang pada pasien segera setelah ekstubasi untuk meminimalkan aerosolisasi batuk dan dilanjutkan dengan oral suctioning. Ini adalah beberapa rekomendasi ekstubasi pada pasien-pasien difficult airway COVID-19, di mana kita persiapkan terlebih dahulu pasiennya dengan cara memberikan antiemetik, kemudian diberikan bisa juga antitusif, kemudian dilakukan head up, kemudian dilakukan suction orofaringeal, dan kemudian pada saat ekstubasi dilakukan, tentunya tetap harus dipertahankan segel yang rapat pada face mask, ditambah dengan tetap dihubungkan dengan HEPA filter, kemudian dilakukan ekstubasi. Ketika sudah pasiennya bangun dengan sempurna atau fully awake, maka segera lakukan pemasangan full face mask seperti yang sudah dibahas tadi. Sekian presentasi mengenai difficult airway management pada pasien COVID-19. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.